Hai guys, kembali lagi di Distri, Dialog Misteri. Dengan saya Zulfa, di sini saya akan membawakan cerita pengalaman horor yang dialami oleh narasumber saya. Sudah bersama saya, Mas Iza. Jadi sedikit cerita, katanya Mas Iza dan teman-temannya selalu diganggu saat jaga toko. Iya. Benar begitu? Bisa diceritakan cerita awalnya gimana? Iya, untuk awal ceritanya tuh kita buka toko di bulan Juli tanggal 17. Nah, kita ada tiga orang karyawan. Nah, untuk awal ceritanya tuh kita samarkan saja namanya ya, Mas. Untuk yang teman-temannya kita samarkan Mas Aril dan Mas Hasan. Nah, untuk opening kita awal-awal aman-aman aja sih, nggak ada gangguan atau apa. Setelah beberapa bulan, ada 3 bulanan gitu, mulai ada gangguan-gangguan kecil. Nah, untuk gangguan-gangguan kecil itu masih dibilang wajar sih, kayak ada barang bisa dicatun sendiri gitu, terus keran sering dinyala matiin. Kalau di saya itu masih biarin lah, mungkin wajar. Iya masih wajar, mungkin ada yang mau ngeganggu lagi, ngajak main gitulah. Nah, setelah beberapa bulan lagi ada kejanggalan yang dialamin karyawan yang satunya, Mas Hasan. Nah, waktu itu kita buka toko di setengah 9 pagi, tutup tuh jam setengah 10-an, toko udah tutup. Nah, setelah itu karena kita dibagi shift, kalau pagi itu 1, malam itu 2, karena kalau malam itu banyakannya rame gitu, Mbak. Setelah itu pas toko udah tutup jam 9, waktu itu buru-buru cepet, sudah habis, akhirnya pulang. Nah, pada waktu jam 22.59 sampai jam 23.00 itu ada suatu kejanggalan di bagian kasir. Nah, kita kalau tutup toko tuh bagian bawahnya tuh ada sebuah kayak ruangan untuk nyimpen kasir, tablet kasirnya gitu, Mbak. Nah, akhirnya di pas jam 10 tadi, 10 malam, bos saya tuh nelpon saya, "Mas, ini kok ada kasir yang masuk, totalnya waktu itu 850.000, dan satunya di jam 11 itu 1 juta. Padahal toko itu udah tutup. Kalau kita ngasirin itu pasti uangnya itu masuk langsung di aplikasi bosnya kita gitu loh, langsung masuk di HP-nya. Nah, waktu itu bos saya karena penasaran, kok bisa ada uang masuk malam-malam pas toko tutup. Akhirnya dia buka CCTV, dia tuh ngelihat posisi tabletnya itu nyala sendiri. Jadi itu kalau kita tutup toko tuh pasti gelap semua gitu loh, karena cuma satu ruangan, pasti gelap semua. Nah, waktu itu tablet kasirnya tuh di bawah meja. Nah, waktu si timnya dinyalain, kelihatan tabletnya tuh nyala sendiri. Jadi kan kelihatan terang gitu, Mbak. Nah, di situ bos saya langsung takut. Akhirnya bos saya di situ diem, biarin mungkin ada yang nakal atau gimana. Nah, pas besoknya saya ke toko. Hari saya ke toko, buka toko, saya jaga pagi. Bener, saya buka kasir, di riwayat kasirnya tuh ada total kasir yang tadi pertama 800.000 sama 1 juta itu loh. Akhirnya saya hapus. Akhirnya biarin lah, mungkin ada yang nakal atau gimana. Setelah itu dari kejadian itu mulai ada kejanggalan-kejanggalan yang lain gitu, Mbak. Contoh waktu kita malam-malam jaga toko berdua, sendok jatuh sendiri, padahal sendok itu di atas meja. Kita meja itu letter L ya, sendok di belakang tuh dijatuhin sendiri gitu, Mbak. Kalau saya tuh bilangnya, biarin, mungkin dia ada yang ngajak main gitu loh. Sendok jatuh sendiri. Dan akhirnya di situ saya sengaja pendam cerita-cerita ini, mungkin nggak mau ada yang orang lain yang tahu gitu loh. Nah, toko kita itu bersebelahan sama toko tempat cuci gitu, Mbak. Akhirnya
waktu jam 8 pagi ada salah satu karyawan tempat cuci tersebut tuh mampir ke toko kita mau beli minuman. Karyawannya tuh bilang sama saya, "Mas, nggak diganggu atau gimana, Mas?" Akhirnya saya bilang, "Enggak kok Mbak, nggak ada yang ganggu di sini, nggak ada yang ganggu di toko." "Beneran Mas?" "Iya beneran. Saya tuh di sini nggak." Udah tahu di situ emang kayak gitu. Iya, jadi tuh dianya tuh sebenarnya udah tahu, tapi saya sengaja diam nggak mau ngasih tahu. Akhirnya saya bilang nggak tahu. Dia cerita katanya kalau di situ tuh banyak sering diganggu. Kayak contohnya ada yang manggilnya tuh kayak orang kedinginan gitu Mbak. Terus ada yang terbang dari belakang, diganggu. Terus ada yang kayak di jendela gitu loh. Di situ saya bilang, "Nggak ada Mbak, nggak ada yang ganggu sama sekali, nggak ada." "Beneran Mas?" "Iya beneran." Akhirnya dia bilang katanya di belakang toko kita itu, karena toko kita deretan, dia bilang katanya di belakang toko kita itu kuburan Mbak. Saya di situ kaget, "Ah beneran Mbak?" "Iya Mas beneran, di belakang kita tuh katanya ada kuburan." Akhirnya karena saya penasaran, saya kira ikut ke toko tempat cuci itu, ikut ke belakang. Nah pas saya buka bagian pintu belakangnya gitu loh, beneran Mbak ada sebuah kuburan besar, cuma di batasnya itu ada rel. Jadi rel dulu, rel kereta, nah samping sananya tuh kuburan luas. Akhirnya di situ oh pantes gitu loh, jadi banyak yang ngeganggu. Nah untuk karyawan yang satunya, yang Mas Ariel tersebut itu diganggu, dipanggil namanya Mbak, namanya dipanggil. Jadi sewaktu toko pembukuan, toko mau tutup itu, yang satu Mas Hasan itu nuker di Alfamart, mau nuker uang di Alfamart. Nah waktu itu Mas Holil jaga toko sendiri, karena Mas Hasan mau nuker uang, pintu tokonya tuh ditutup semua, tinggal satu pintu. Posisi Mas Ariel itu di dalam toko. Nah waktu itu katanya Mas Ariel bilang ada suara manggil-manggil namanya gitu Mbak. Manggil-manggil nama, seperti sama kejadiannya kayak orang kedinginan. Jadi orang kedinginan manggil-manggil nama gitu. Akhirnya Mas Sulil takutan, lari, nunggunya di depan toko. Akhirnya Mas Hasan itu datang, nanyain, "Kenapa Mas?" "Ada yang manggil Mas dari dalam." Dan di situ dari mulai situ kejadian banyak sekali, kayak bau-bau bunga melati sendiri gitu, bunga bangkai gitu, intinya bau-bau yang nggak enak gitu Mbak. Dari banyaknya kejadian, akhirnya bos saya itu datang ke toko, bilang sama saya, "Mas udah pernah lihat belum sosoknya atau gimana?" "Kalau saya belum lihat bos, sosoknya itu seperti apa." "Kamu mau lihat nggak? Namanya seperti apa? Beneran ya kamu nanti nggak kenapa-napa?" "Nggak kenapa-napa saya sih." Akhirnya bos saya nunjukin sosok itu yang ada di toko. Sebenarnya banyak sosok yang ada di toko itu, yang kalau saya ada rasa bagian atas kipas angin gitu Mbak, di situ ada yang nungguin. Akhirnya bos saya tuh nunjukin sebuah rekaman CCTV, nunjukin ke saya. Ternyata sosoknya itu jadi kayak orang itu terkelupas Mbak, kulitnya Mbak. Orangnya tuh bener-bener kayak gosong, terkelupas kulitnya, seluruh tubuh itu terkelupas kulitnya itu Mbak. Akhirnya di situ oh berarti sosoknya seperti itu. Iya, yang sering ganggu mungkin dari gangguan-gangguan yang kecil-kecil, yang seperti tadi kasir atau gimana. Dan akhirnya kita di situ sepakat, ini mau gimana Mas kalau kayak gini terus. Saya akhirnya bilang, kalau ini masih di titik kewajaran sih nggak masalah Bu, ya nggak masalah kalau diganggu seperti itu. Kalau Mas nampakin sih mungkin udah di luar nalar gitu kalau nampakin gitu lah. Intinya dia hanya nampakin di CCTV, dan dengan sosok
tubuhnya tuh terkelupas kayak habis kebakar atau terlindas kereta itu, karena di belakang kita tuh posisinya kuburan. Jadi itu banyak-banyak makhluk-makhluk yang gaib gitulah ya, kayak contohnya jin atau gimana. Intinya dia nunjukin sosoknya dengan tubuh yang terkelupas kayak seperti terbakar gitu. Jadi kita sepakat dengan bos kita, gimana mas kalau nanti kelanjutannya kalau masih ngeganggu ya, untuk kalau masih di titik kewajaran nggak masalah bu, mungkin dia pengen ngajak main atau gimana karena sering jatuhin benda-benda gitu loh, kayak sendok tadi, terus keran dinyalain sendiri gitu mbak. Apa ada kejadian lainnya? Kalau untuk kejadian lain sih sebenarnya sebelum toko itu dibuka sih mbak ya, katanya dari orang-orang situ memang, dan mulai sekarang juga masih ada banyak kecelakaan. Bahkan kita 1 bulan bisa ada 3-4 orang kecelakaan pas di depan toko kita gitu. Pasti ada gitu loh. Sore hari, pagi pasti ada kecelakaan orang. Sering, iya sering, bisa dibilang sering. Banyak yang, kalau kecelakaannya sih karena kelalaian orang itu sendiri sih ya, salah karena lawan arus, akhirnya dari arah yang lain nggak tahu dengan kecepatan tinggi nabrak, dan alhamdulillahnya nggak sampai meninggal atau gimana sih, cuma masih luka-luka ringan, dan ya itu mungkin nakal atau gimana dari penunggu situnya. Bisa jadi diganggu sama Iya, bisa diganggu gitu loh. Jadi hati-hati aja lah gitu kalau di jalan. Jadi kesimpulannya, kita harus berdoa dahulu sebelum melakukan kegiatan apapun agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih buat Mas Iza yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita buat kita semua. Untuk kalian semua, terima kasih sudah menonton misteri kali ini. Buat kalian yang punya pengalaman cerita horor, bisa DM kami atau tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan konten kami berikutnya di Misteri, Dialog Misteri.